Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Evolusi Necromancer Terkuat. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 17. Cerita dimulai. Terlihat Alven yang baru sampai ke saluran bawah tanah, tempat di mana Andreas mengalahkan pasukan Zephyr. Di dalam hatinya Alven berkata, pakaian yang sangat vulgar ini, pastinya mereka adalah anggota dari kultus Zephyr. Tetapi aku bertanya-tanya, mengapa mereka berada di dalam saluran pembuangan kota Rodland? Aku yakin mereka pasti ada hubungannya dengan black magic yang aku rasakan. Kemudian Alven pun langsung menelusuri seluruh ruangan saluran bawah tanah itu untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam sana. Semakin dalam Alven memasuki saluran itu, semakin pula Alven merasakan bahwa aura black magic masih tersisa di dalam sana. Lalu Alven menghentikan pergerakannya ketika Alven telah sampai pada sebuah ruangan pembantaian yang dilakukan oleh Andreas. Alven pun memperhatikan seluruh ruangan itu yang dipenuhi oleh mayat-mayat dari pasukan Zephyr. Di dalam hatinya Alven berkata, tempat ini selain bau darah, akan tetapi baunya juga tercampur dengan bubuk mesiu. Kalau bubuk mesiu sebanyak ini telah meledak tepat di bawah arena pertandingan, maka semua orang akan kehilangan nyawa mereka, termasuk juga anakku yang ada di sana. Alven pun langsung terdiam ketika melihat ada seseorang yang tergeletak tidak jauh dari tempat ia berdiri. Seketika itu juga Alven menyadari kalau orang yang tergeletak itu adalah Andreas. Di dalam hatinya Alven bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Andreas di tempat yang seperti itu. Perlahan Alven berjalan menghampiri Andreas yang masih tidak sadarkan diri di tempat itu. Alven berkata, yang aku rasakan aura black magic terasa sangat kuat ketika aku mendekatinya. Seketika itu juga Alven sangatlah terkejut ketika Alven teringat tentang original sin yang pernah disimpan oleh sahabatnya. Alven pun bergumam, ini sangat tidak mungkin. Apakah Andreas telah mewarisi original sin yang telah disembunyikan oleh ayahnya? Beberapa hari kemudian, perlahan Andreas membuka matanya dan terlihat sebuah notifikasi telah muncul. Di sana tertulis bahwa Andreas telah berevolusi, lalu trait dual core miliknya telah menghilang dan kini trait Vassal yang sangat unik telah berhasil Andreas dapatkan. Di dalam hatinya Andreas berkata, aku berevolusi. Apakah sebelum kesadaranku menghilang aku telah setuju untuk melakukan evolusi? Andreas masih bertanya-tanya sekarang dia ada di mana, karena yang terakhir kali Andreas ingat adalah kalau dia telah bertarung melawan anggota Zephyr. Di sampingnya Alven berkata, luka-luka yang ada pada tubuhmu sangatlah parah, sampai-sampai aku berpikir kalau kau tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tetapi meskipun begitu, hanya dalam waktu 2 minggu kesehatanmu sekarang jauh lebih baik. Sontak Andreas sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau sang master telah duduk tepat di sampingnya. Kemudian karena Alven tidak ingin bertele-tele, Alven pun langsung bertanya kepada Andreas apa yang sedang ia lakukan di dalam ruang bawah tanah itu. Andreas tidak langsung menjawabnya karena ia harus berhati-hati dalam memilih kata-kata, sebab apabila ia salah dalam memilih jawaban, maka Andreas akan mendapatkan masalah yang sangat besar. Andreas pun berpikir kalau ia harus merahasiakan kejadian yang sebenarnya tentang penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Zephyr. Lalu Andreas berkata, aku berjalan di dekat saluran air ketika melihat sekelompok orang yang mencurigakan telah bertarung. Sebenarnya aku mencoba untuk kabur melarikan diri, tetapi entah bagaimana caranya aku pun terlibat dalam pertarungan itu.
Terlihat Alven tidak percaya begitu saja. Lalu Alven kembali berkata, "Kau mengatakan kalau kau ikut terlibat. Jadi biar aku bertanya kepadamu kemana mereka pergi. Sebab setelah aku sampai ke dalam sana, yang aku temui hanyalah dirimu saja." Andreas menatap Alven dengan tatapan yang waspada. Andreas bergumam, "Meskipun dia bertanya berkali-kali, tetap saja jawabanku tetaplah sama, yaitu aku tidak tahu sama sekali." Alven merasa curiga karena Andreas sama sekali tidak ingin mengatakan apapun kepadanya. Alven berkata, "Wahai anak muda, jawablah dengan jujur, apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku?" Andreas pun mencoba santai dengan mengatakan kalau dia sama sekali tidak menyembunyikan apapun dari sang master. Kemudian Alven teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Ken kepadanya, bahwa Ken meminta agar Alven menjaga kedua anaknya dengan baik. Lalu Alven berkata, "Daripada aku bertanya kepada orang yang tidak tahu apa-apa, lebih baik aku memburu anggota Zeper di kota ini dan mencari informasi kepada mereka. Lagi pula, aku sangat yakin bahwa orang yang hampir saja kehilangan nyawa sudah pasti tidak memiliki informasi apapun." Andreas pun sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Alven menyerah begitu saja dan tidak ingin menginterogasinya lagi. Sebelum pergi meninggalkan Andreas, Alven berkata, "Bagaimana dengan taruhan kita tentang ramuan yang kau kembangkan? Apakah kau sudah berhasil membuatnya? Ingatlah kalau kau hanya memiliki waktu yang tersisa selama 1 minggu, dan aku sangat tidak sabar untuk melihat hasilnya seperti apa." Setelah kepergian Alven, Andreas berkata, "Entah kenapa dia membiarkanku begitu saja meskipun dia sudah tahu identitasku yang sebenarnya. Bahkan aku pun masih bertanya-tanya bahwa Salem sama sekali tidak peduli kalau Alven telah mengetahui identitasnya sebagai seorang Black Magic." Pada ruangan rahasia ayahku, aku melihat bahwa Alven juga ada di dalam kastil keluarga Cromwell bersama dengan sang kaisar. Jadi aku sangat yakin kalau Alven pastinya mengetahui identitasku dan juga ayahku. Tiba-tiba saja Andreas dikejutkan oleh ketukan pintu yang terdengar dari arah luar ruangannya. Ternyata orang yang datang itu adalah Dean dan juga saudaranya yang bernama Carlos. Dean berkata, "Andreas, bagaimana keadaanmu? Aku telah mendengar kalau kau telah terluka cukup parah. Aku datang ke sini karena ayah yang memberitahuku tentang kondisimu. Namun setelah aku melihatmu, rupanya kau baik-baik saja." Sambil tersenyum, Carlos berkata, "Aku sangat senang sekali kalau kita bertiga bisa berkumpul kembali dan ini membuatku teringat akan masa lalu." Mendengar itu, Andreas hanya tersenyum. Namun di dalam hatinya Andreas berkata, "Di hidupku yang dulu, aku selalu mencoba untuk menyelamatkan yang lainnya, meskipun pada akhirnya aku telah gagal. Tetapi tidak lagi di hidupku yang sekarang, karena saat ini aku bisa melindungi semua orang yang sangat penting bagiku dengan kekuatanku sendiri." Beberapa hari kemudian, setelah Andreas pulih sepenuhnya, terlihat Andreas yang berjalan menuju Magic Tower. Andreas pun bergumam, Alven berhasil mengendalikan isi berita sepenuhnya. Oleh sebab itu, tidak ada satupun sebuah berita yang menceritakan tentang serangan yang dilakukan oleh kultus Jepar. Tetapi itu adalah hal yang wajar karena ancaman itu datangnya dari luar akademi. Lagi pula, original scene di ruang bawah tanah itu sudah tidak berguna lagi. Jadi sepertinya aku tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah itu. Kemudian Andreas bertemu dengan seseorang yang bekerja sebagai pemandu di dalam Magic Tower. Lalu pemandu itu berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau bisa datang lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Jadi ikutlah denganku karena Master telah menunggumu di ruangannya." Seperti kunjungan Andreas sebelumnya, Andreas berputar-putar di tangga Magic Tower karena jalan menuju ruangan sang master sangatlah random. Sesampainya di hadapan pintu masuk, pemandu itu berkata, "Wahai Tower Master, Andreas Cromwell sudah datang ke sini." Setelah diperbolehkan masuk oleh Alven, perlahan mereka berdua berjalan beriringan untuk menghadap kepada Alven.
Sambil tersenyum, Alven berkata, "Andreas Cromwell, kau datang tepat pada waktunya. Jadi tunjukkan sekarang juga ramuan yang sudah kau ciptakan." Andreas hanya berdiam saja, tetapi di dalam hatinya Andreas bergumam. Dia bersikap seolah-olah apa yang terjadi di dalam saluran bawah tanah tidak pernah terjadi. Aku masih penasaran, sebenarnya Alven ada di pihak siapa? Apakah sang kaisar ataukah ayahku? Setelah Andreas menyerahkan ramuannya, Alven pun langsung meminum ramuan itu untuk memastikan apakah Andreas berhasil ataukah tidak. Kemudian Alven berkata, "Ternyata ini adalah ramuan Emit. Kau berhasil menghilangkan efek sampingnya seperti terakhir kali kau memberikannya kepadaku." Andreas berkata, "Sudah saya duga Anda sebagai sang pemimpin dari akademi ini bisa menebak ramuan yang saya ciptakan." Terlihat Alven sangatlah terkejut ketika Andreas yang memberikan sebotol ramuan lagi kepadanya, dan Andreas mengatakan kalau dia telah menghilangkan efek samping dari ramuan Dairon itu. Alven berkata, "Kau berhasil membuat 2 ramuan sekaligus dalam waktu yang sesingkat itu. Sungguh di luar dugaan bocah sepertimu bisa melakukannya." Andreas pun mengatakan kalau dia bisa melakukannya itu semua berkat dukungan dan material yang Alven berikan kepadanya. Alven hanya tersenyum dan ia berkata, "Meskipun kau telah berhasil menciptakan 1 buah ramuan, tetapi kau sangat berani membuatku menunggu. Sepertinya kau tidak takut kepadaku. Jadi sekarang aku mengakui kalau aku telah kalah dalam taruhan ini." Sambil menjentikkan jarinya, Alven berkata, "Karena kau pemenangnya, maka aku akan memberikanmu sebuah hadiah." Andreas begitu terkejut ketika jentikan jari Alven bergema. Sebuah spell magic telah nampak terlihat di depan matanya. Benar saja, di saat itu juga beberapa rak penyimpanan telah muncul di hadapan mereka, yang mana rak itu adalah tempat penyimpanan barang-barang yang berharga dan juga langka. Alven berkata, "Sekarang pilihlah apa saja yang kau sukai, karena ini adalah hadiah atas taruhan kita." Ada banyak sekali benda-benda yang sangat langka, bahkan melebihi dari yang aku kira. Selain itu juga harga masing-masing dari barang yang ada di sini bernilai sangat tinggi, lebih dari 10 juta wil. Andreas pun melihat ada sebuah notifikasi tepat di atas item alat musik. Di sana tertulis, "Semakin lama Anda mendengarkan suara musiknya, maka kekuatan Anda semakin melemah." Beberapa saat kemudian, setelah Andreas mengitari semua rak penyimpanan itu, tiba-tiba saja langkahnya langsung terhenti ketika Andreas melihat sebuah pedang yang terpajang di salah satu rak penyimpanan itu. Ternyata pedang itu adalah pedang Galaxur, dan pedang itu memiliki mana yang tersegel sebanyak 73%. Andreas berpikir ini adalah item yang aku kenal namanya di dalam game ini. Aku tidak menyangka kalau pedang ini telah tersimpan di dalam penyimpanan keluarga Alven. Tanpa pikir panjang sekalipun, Andreas langsung mengambil pedang itu, dan Andreas mengatakan kepada Alven kalau dia hanya ingin memiliki pedang itu. Melihat pilihan Andreas, Alven berkata, "Kau benar-benar orang yang sangat aneh. Entah kenapa kau begitu tertarik kepada pedang itu." Lalu Alven menjelaskan, "Aku menemukan pedang itu di dalam Sir Dungeon. Padahal aku sudah menyuruh orang-orang untuk memeriksa berulang kali. Tetapi sepertinya item itu tidaklah berharga. Jadi pikirkanlah baik-baik, apakah kau yakin dengan pilihanmu?" Dengan santainya Andreas berkata, "Aku tidak akan menyesalinya karena aku begitu tertarik kepada pedang ini dan aku ingin pedang ini menjadi hadiahku." Alven pun berkata, "Kau sangatlah keras kepala, tetapi apabila berkaitan dengan hal-hal yang aneh, kau sama anehnya seperti ayahmu. Meskipun ada ratusan item yang sangat berharga di dalam sini, tetapi tetap saja kau memilih item yang tidak berguna itu. Akan tetapi jika kau datang lagi ke tempat ini dan meminta untuk mengganti hadiahnya, maka aku tidak akan keberatan."
Kemudian sebelum mereka berpisah, Alven pun memberikan 2 buah surat kepada Andreas. Andreas bertanya apa isi dari surat itu. Alven pun menjelaskan bahwa surat itu berasal dari sang kaisar tentang merit dari keluarga Cromwell. Aku membawanya ketika kau sedang koma. Lalu yang kedua adalah sebuah surat rekomendasi yang aku berikan kepadamu. Yang aku lihat kau tampaknya begitu tertarik kepada pedang. Mungkin saja surat itu akan berguna apabila berkunjung ke tempat itu. Beberapa saat kemudian, Andreas pun telah kembali ke tempat tinggalnya. Lalu Andreas langsung membaca surat dari sang kaisar. Di dalam surat itu tertulis, Andreas Cromwell, keturunan langsung dari keluarga Cromwell, tahun ini direncanakan untuk dikurangi gelarnya 1 peringkat karena perilaku yang sangat buruk. Namun karena mengikuti rekomendasi dari Alven, maka ada ruang untuk membenahi dirimu karena sebuah pencapaian di akademi. Oleh sebab itu, keputusan pergantian gelar keluarga Cromwell akan diundur sampai tahun depan. Di dalam hatinya Andreas berkata, merit rank hanyalah omong kosong dan isi surat ini tidak lebih sebuah ancaman dari sang kaisar. Lebih baik aku harus berbicara kepada Ami untuk segera menghubungiku kalau dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Sungguh mereka semua sangatlah menjengkelkan. Tetapi beda halnya dengan Alven, dia sangat ramah kepadaku sampai-sampai dia bersedia memberikan sebuah surat rekomendasi kepadaku. Di dalam surat itu Alven menuliskan, berikan surat itu kepada Pak Tua yang tinggalnya tepat berada pada peta yang aku tandai. Kalau dia tahu bahwa surat ini berasal dariku, aku yakin kalau Pak Tua akan mengajarkanmu 1 atau 2 hal yang sangat berguna. Andreas pun berpikir kalau dia pernah melihat gambaran peta itu. Lalu siapa yang dimaksud dengan Pak Tua itu? Tiba-tiba saja Andreas teringat bahwa Pak Tua yang dimaksud oleh Alven adalah Deskran. Tempat yang digambarkan di dalam peta itu seharusnya tempat pensiunnya Deskran, dan dia adalah salah satu dari 10 master tertinggi di benua ini. Tanpa surat rekomendasi, pastinya aku langsung disuruh pulang. Namun berkat kebaikan Alven, mungkin saja aku bisa belajar dengan sang master pedang tertinggi. Akan tetapi, jika aku tidak salah ingat, ada sebuah tempat tersembunyi yang terletak di dekat sana. Jadi setelah akademi libur, aku akan pergi dan harus memeriksa lokasi itu sebelum aku bertemu dengan Deskran. Beberapa minggu kemudian, Andreas pun telah pergi untuk menuju lokasi yang sudah Andreas targetkan. Lokasi itu dipenuhi oleh gurun dan bebatuan tebing tinggi yang sangat terjal. Lalu di tengah perjalanan, Andreas melihat ada seekor kumbang raksasa yang sedang memakan bangkai manusia. Kemudian Andreas bersiap untuk membunuh kumbang itu dengan melemparkan sebuah batu runcing yang ia kendalikan dengan kekuatannya. Benar saja, seketika itu juga kumbang itu pun langsung mati setelah serangan Andreas telah melubangi tubuhnya. Di dalam hatinya Andreas berkata, hadiah yang aku dapatkan dari pertarunganku melawan payat lumayan besar. Aku bisa menggunakan mana dan juga aura secara bersama-sama. Bahkan skill yang paling dasar telah menjadi berkali-kali lipat jauh lebih kuat. Trade Vassal telah menghapus batasan antara dantian dan juga jantung. Dan sekarang aku bisa merubah aura menjadi mana dan mana menjadi aura. Vassal adalah kesempurnaan skill yang dimiliki oleh Salem. Dan jumlah mana dan aura yang digabungkan mencapai titik tertentu, sehingga aku tidak perlu lagi beralih di antara keduanya. Itu artinya kemungkinan besar aku tidak akan pernah kekurangan tenaga lagi. Kemudian untuk berjaga-jaga, Andreas pun berencana untuk mengambil semua organ dari kumbang raksasa itu. Andreas berpikir kalau suatu saat nanti organ-organ itu akan berguna. Lalu Andreas menatap kepada puncak tertinggi sebuah gunung yang ada di sampingnya. Itu adalah puncak tertinggi Gunung Kelatan yang dipenuhi oleh monster. Dan di tempat itulah aku bisa bertemu dengan Deskran. Tetapi sebelum itu, di lokasi tersembunyi pegunungan ini ada tempat tinggal para giant. Dan aku pastikan di tempat itu akan mendapatkan seorang mayat dari giant warrior.
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.